Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar statistika dasar yang membahas tentang forecasting harga saham, kebaikan pendapatan, dan analisis pengaruh volume produksi amoniak, LPG, dan kondensat terhadap harga saham, serta pendapatan pada tahun 2012 sampai 2021 mengenai studi kasus PT Surya Esa Perkasa Tbk. Next. Oke, perkenalkan anggota kami dari kelompok 5. Yang pertama ada Ahmad Rizky Fauzi dengan NIM 122210005. Yang kedua ada saya di Chandra Firmansyah dengan NIM 122210017. Yang ketiga ada Aura Virginia Widya Fatma dengan NIM 122210021. Dan saya sendiri Muhammad Misbah Ridho Hidayaka dengan NIM 122210031. Next. Oke, bagian ini akan dipresentasikan oleh teman saya. Pertama ada abstrak. Jadi PT Surya Esa Perkasa Tbk atau ESA adalah sebuah perusahaan pengolahan minyak dan gas yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan sebuah kilang LPG di Palembang yang dapat memproduksi 174 ton LPG per hari dan 410 barel kondensat per hari. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga memiliki dan mengoperasikan sebuah kilang amonia di Banggai yang dapat memproduksi 2.000 ton amonia per hari. Kemudian, ingin diketahui apakah terdapat pengaruh jumlah produksi LPG, amoniak, dan kondensat terhadap pendapatan dan harga saham dari PT Surya Esa Perkasa Tbk atau ESA. Ingin diketahui juga apakah terdapat volume produksi yang lebih baik antara LPG, amoniak, dan kondensat. Metode yang digunakan yaitu statistika deskriptif, regresi linear sederhana, dan uji hipotesis. Kemudian dilakukan juga pemodelan harga saham PT Surya Esa Perkasa Tbk atau ESA dengan menggunakan metode analisis deret waktu. Next. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh pada volume produksi terhadap jumlah pendapatan per tahun. Namun, tidak ada pengaruh volume produksi LPG dan kondensat terhadap jumlah pendapatan per tahun. Selain itu juga didapatkan bahwa tidak ada pengaruh dari volume produksi amonia, LPG, dan kondensat terhadap harga saham tahunan. Kemudian didapatkan informasi bahwa terdapat perbedaan rataan yang signifikan antara produksi amonia, LPG, dan kondensat. Harga saham PT Surya Esa Perkasa Tbk atau ESA juga berhasil dimodelkan untuk beberapa bulan ke depan. Untuk kata kuncinya sendiri ada regresi linear, uji hipotesis, dan analisis deret waktu. Baik, kemudian adalah tujuan dari proyek ini. Yang pertama adalah mengetahui hubungan antara jumlah produksi volume amonia dengan jumlah pendapatan tahunan. Kemudian yang kedua adalah mengetahui hubungan antara jumlah produksi volume LPG dengan jumlah pendapatan tahunan. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui hubungan antara jumlah produksi volume kondensat dengan jumlah pendapatan tahunan. Yang keempat adalah mengetahui hubungan antara jumlah produksi volume amonia dengan harga saham tahunan. Kemudian yang kelima adalah mengetahui hubungan antara jumlah produksi volume LPG dengan harga saham tahunan. Kemudian dilanjut. Tujuan yang keenam adalah mengetahui hubungan antara jumlah produksi volume kondensat dengan harga saham tahunan. Kemudian yang ketujuh adalah mengetahui apakah terdapat jumlah produksi yang lebih baik antara amoniak, LPG, dan kondensat. Kemudian yang terakhir adalah memperkirakan harga saham 6 bulan ke depan setelah harga saham terakhir. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah deskripsi data. Jadi di sini data yang kami gunakan berasal dari
Annual Report PT Surya Esa Perkasa Tbk. Kemudian data yang digunakan merupakan data jumlah produksi amoniak, jumlah produksi LPG, jumlah produksi kondensat, harga saham tahunan, dan pendapatan serta harga saham bulanan PT Surya Esa Perkasa dari tahun 2012 hingga 2021. Berikut merupakan data PT Surya Esa Perkasa yang terlampir di gambar bawah ini. Next. Dan berikut merupakan tabel harga saham bulanan PT Surya Esa Perkasa Tbk dari tahun 2012 hingga 2021 tiap bulannya. Mungkin bisa dilanjut. Oke, pengolahan data. Di sini kita menggunakan statistika deskriptif. Kita mendapat sebuah sari numerik yang saya dan teman-teman kalkulasi menggunakan RStudio. Jadi di sini ada beberapa parameter. Yang pertama jumlah data, data minimum, maksimum, range, kuartil 1, median, kuartil 3, skewness, kurtosis, standar deviasi, dan mean atau rata-rata. Parameter tersebut katakan di segala aspek seperti volume amoniak, volume LPG, volume kondensat, harga saham tahunan, pendapatan, dan harga saham bulanan. Dari cari nomor tersebut, kita lanjut ke box plot. Box plot di sini merupakan box plot dari setiap aspek, mulai dari volume amoniak, volume LPG, volume kondensat, harga saham tahunan, dapat harga saham bulanan yang dapat dilihat di bawah ini. Mungkin bisa lanjut. Kemudian aku juga melakukan suatu visualisasi data menggunakan density plot atau grafik densitas. Di sini dapat dilihat yang dari sebelah kiri ada volume amoniak hingga yang paling kanan merupakan harga saham bulanan. Di sini density plot menunjukkan yang berbeda-beda yang menunjukkan perbedaan data dari setiap aspek. Mungkin bisa dilanjut. Kemudian kita juga menggunakan sebuah uji normalitas. Uji normalitas itu dilakukan sebelum uji hipotesis dan regresi linier. Uji normalitas ini menggunakan metode Shapiro-Wilk. Lalu berikut merupakan uji hipotesisnya. Yang pertama H0 jika data tersebut berdistribusi normal, dan H1 jika data tidak berdistribusi normal. Lalu di bawah ini merupakan screenshot dari sintaks yang kami gunakan menggunakan Shapiro-Wilk, dan di bawahnya terdapat tabel yang menunjukkan p-value dari setiap aspek, mulai dari volume amoniak hingga yang paling kanan merupakan harga saham bulanan. Dari uji yang kami lakukan dengan asumsi alfa sebesar 0,05 untuk volume amoniak, LPG, dan kondensat, serta harga saham tahunan, diperoleh bahwa P-value lebih besar dari alfa, sehingga H0 tidak ditolak, yang dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, untuk aspek pendapatan dan harga saham bulanan diperoleh bahwa p-value kurang dari alfa. Jadi di sini 0,014 dan 0,00005 kurang dari 0,05 yaitu alfanya. Sehingga H0 ditolak dan disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Lanjut. Untuk bagian selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tentang regresi linear sederhana dan korelasi.
Berikut adalah tabel yang telah kami simpulkan dari codingan yang telah kami lakukan menggunakan RStudio. Di sini ada prediktor dan responsnya. Kami menggunakan prediktor yang pendapatan dan harga saham. Kemudian respon dari masing-masing prediktor tersebut adalah amoniak, LPG, volume amoniak, volume LPG, dan volume kondensat. Kemudian di sini juga terdapat nilai dari T hitung dari masing-masing hubungan antara prediktor dan respons. Kemudian ada T tabelnya juga, F hitung, F tabel, P value, koefisien determinasi, korelasi, HIC, dan BIC-nya. Kemudian kami melakukan regresi linear antara dua buah variabel berikut, yakni amoniak dan pendapatan. Dan dapat disimpulkan bahwa korelasi regresi linear antara jumlah produksi volume amoniak dengan jumlah pendapatan tahunan adalah sebesar 0,7945. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa adanya hubungan linear antara jumlah produksi volume amoniak per tahun dengan jumlah pendapatan per tahun. Kemudian nilai koefisien determinasi dari regresi linear ini adalah 0,6313 dan BO dan B0 dan B1 pada model regresi ini dapat diabaikan. Tidak dapat diabaikan karena nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabelnya. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa model regresi ini memadai karena nilai F hitungnya lebih besar dari nilai F tabelnya. Kemudian kita lanjut. Regresi selanjutnya adalah antara LPG dengan pendapatan per tahun. Dan dapat disimpulkan bahwa korelasi antara regresi ini bernilai 0,3962229. Dan dapat disimpulkan juga bahwa tidak terdapatnya hubungan linear antara jumlah produksi volume LPG per tahun dengan jumlah pendapatan tahunan. Nilai koefisien determinasi dari regresi ini adalah 0,157 dan B0 dan B1 pada model ini dapat diabaikan karena nilai T hitungnya lebih kecil daripada nilai T tabelnya. Kemudian model regresi ini tidak memadai karena nilai dari F hitungnya lebih kecil daripada nilai F tabelnya. Kemudian selanjutnya juga dilakukan regresi linear antara kondensat dan pendapatan tahunan. Dan dapat disimpulkan juga bahwa korelasi antara regresi linear ini bernilai 0,3857166. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa tidak terdapatnya hubungan linear antara jumlah produksi volume LPG per tahun dengan jumlah pendapatan tahunan. Nilai koefisien determinasi dari regresi ini adalah 0,1488. BO dan B1 dari model regresi ini dapat diabaikan karena nilai T hitungnya lebih kecil daripada nilai T tabelnya. Kemudian model regresi ini juga tidak memadai karena nilai F hitungnya lebih kecil daripada nilai F tabelnya. Kemudian selanjutnya adalah eh, regresi linear antara amoniak dengan harga saham tahunan. Dan dapat disimpulkan bahwa korelasi dari regresi linear ini adalah sebesar 0,43259115. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa tidak terdapatnya hubungan linear antara jumlah produksi volume LPG per tahun dengan jumlah pendapatan tahunan. Nilai koefisien determinasi dari regresi linear ini adalah 0,1871. Pada model regresi linear ini, nilai B0 tidak dapat diabaikan, sedangkan nilai B1 dapat diabaikan. Karena pada model regresi linear ini, nilai T T hitung dari B0 sendiri lebih besar daripada T tabelnya, sehingga nilai BO tidak dapat diabaikan. Kemudian model regresi pada model ini tidak dapat dibilang memadai karena eh, F F hitung dari model ini lebih kecil daripada F tabelnya. Kemudian selanjutnya adalah regresi linear antara LPG dengan harga saham. Korelasi regresi linear pada model ini bernilai 0,2088641. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa
tidak terdapatnya hubungan linear antara jumlah produksi volume LPG per tahun dengan jumlah pendapatan tahunan. Nilai koefisien determinasi dari regresi linear ini adalah 0,1871. BO dan B1 pada model ini dapat diabaikan karena nilai T hitungnya lebih kecil, dari nilai tabelnya. Kemudian model regresi ini tidak memadai karena nilai F hitungnya lebih kecil daripada nilai F tabelnya. Selanjutnya adalah regresi linear dari kondensat dan harga saham. Korelasi regresi linear ini bernilai 0,34800046. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa tidak terdapatnya hubungan linear antara jumlah produksi volume LPG per tahun dengan jumlah pendapatan tahunan. Nilai koefisien determinasi dari regresi linear ini bernilai 0,1211. BO dan B1 pada model ini dapat diabaikan karena nilai T hitungnya lebih kecil daripada nilai T tabelnya. Kemudian model regresi ini tidak memadai karena nilai F hitungnya lebih kecil daripada nilai F tabelnya. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah uji hipotesis. Uji hipotesis yang ingin diuji adalah apakah terdapat perbedaan jumlah produksi yang signifikan di antara jumlah produksi antara amoniak, LPG, dan kondensat. Untuk menguji hipotesis yang ada ini, kami menggunakan ANOVA karena terdapat lebih dari 2 populasi, yaitu terdapat 3 populasi antara amoniak, LPG, dan juga kondensat. Di mana H0-nya adalah rataan 1 sama dengan rataan 2 sama dengan rataan 3. Dan H1-nya adalah rataan 1 tidak sama dengan rataan 2 dan juga tidak sama dengan rataan 3. Di mana setelah melakukan perhitungan dalam RStudio, didapatkan bahwa F tabel sebesar 3,354131 dan p-value sebesar 6,8 dikali 10 pangkat minus 5. Yang dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa F tabel lebih kecil daripada F hitung dan p-value-nya lebih kecil daripada taraf signifikan atau alfa, yaitu 5% atau 0,05. Sehingga H0-nya ditolak atau dapat diartikan juga bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara amoniak, LPG, dan juga kondensat. Selanjutnya yang dilakukan adalah pemodelan harga saham dari PT Surya Esa Perkasa TBK dengan menggunakan metode analisis deret waktu. Jadi di sini akan ditentukan apakah data yang tersedia, yaitu data saham beberapa bulan sebelumnya, stasioner atau tidak. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan RStudio, didapatkan nilai p-value sebesar 0,7045 dengan asumsi alfa 0,05, di mana p-value-nya lebih besar dari alfa. Ini menandakan data tersebut tidak stasioner, sehingga perlu dilakukan diferensiasi. Kemudian dilakukan diferensiasi sebanyak 1 kali dan melakukan uji ADF. Dari sini didapatkan data yang stasioner dengan p-value sama dengan 0,01 yang lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Ya. Boleh di next. Berikut adalah grafik harga saham sebelum dilakukan diferensiasi dan grafik harga saham setelah dilakukan diferensiasi. Boleh dilanjut. Kemudian setelah mendapatkan data yang stasioner, dilakukan pemodelan deret waktu dan ditentukan pemodelan yang paling sesuai menggunakan program R. Pemodelan ini didasari pada uji coba nilai ARIMA dengan asumsi awal mengikuti grafik ACF dan PACF data tersebut.
Setelah dilakukan uji coba model otomatis dan uji coba berbagai model ARIMA, didapatkan model terbaik dengan nilai ACF terkecil, yaitu model ARIMA 010 dan model ARIMA 113. Dengan persamaan deret waktunya, yaitu sebagai berikut. YT sama dengan minus 0,2277 YT-1 plus 0,2277 YT-2 ditambah AT dikurangi 0,3458 AT-1 plus 0,1044 AT-2 dikurangi 0,1472 AT-3. Boleh dilanjut. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian diagnostik dengan uji Ljungbox untuk mengetahui apakah model tersebut cocok atau tidak. Oleh karena itu, kami membuat suatu hipotesis dengan H0, yaitu menyatakan model cocok, dan H1-nya, yaitu model tidak cocok. Setelah dilakukan pemodelan dengan menggunakan RStudio, didapatkan p-value sebesar 1,966 yang lebih besar dari alfa yang asumsinya itu 0,05. Oleh karena itu H0 tidak ditolak sehingga model sudah cocok sebagai model deret waktu. Gambar di samping merupakan tampilan residual data dengan model ARIMA 113. Ya, boleh dilanjut. Kemudian dengan menggunakan RStudio juga didapatkan prediksi harga saham dalam 6 bulan ke depan berupa data dan grafiknya yang ditampilkan pada gambar sebagai berikut. Berikut merupakan grafik prediksi harga saham. Ya. Boleh dilanjut. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat menjawab tujuan kami. Yang pertama yaitu berdasarkan perhitungan korelasi sebesar 0,7945, yang artinya terdapat pengaruh mengenai jumlah produksi volume amoniak dengan jumlah pendapatan per tahun. Berbeda dengan yang selanjutnya, yaitu korelasi sebesar 0,396229, yang menyatakan tidak ada pengaruh antara jumlah produksi volume LPG dengan jumlah pendapatan per tahun. Begitu juga dengan produksi volume kondensat, yang dimana perhitungan korelasinya hanya sebesar 0,3857166. Boleh dilanjut? Kemudian kesimpulan yang berikutnya yaitu berdasarkan perhitungan korelasi sebesar 0,4325915 menandakan tidak terdapat pengaruh antara jumlah produksi volume amoniak dengan harga saham tahunan. Begitu juga dengan jumlah produksi volume LPG yang sebesar 0,2088641 dan juga dengan jumlah produksi volume kondensat yang hanya sebesar 0,3480046. Kesimpulan yang berikutnya yaitu berdasarkan perhitungan uji hipotesis, diketahui bahwa terdapat perbedaan rataan yang signifikan antara jumlah produksi volume amoniak, LPG, dan kondensat pada taraf signifikansi sebesar 5%. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu dengan menggunakan data saham yang ada, dapat diprediksi harga saham untuk 6 bulan ke depan sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan pada analisis deret waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.